Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 112 mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan Tuhan bagi kehidupan umat-umatnya. Saudara, kalau hari ini kita berbicara tentang masa depan, apa yang ada dalam pikiran saudara dengan kondisi yang ada sekarang? Kondisi yang pandemi sedang melanda, kondisi yang perang sedang begitu mengkhawatirkan terjadi saat ini di berbagai belahan dunia saudara. Apa yang saudara pikirkan tentang masa depan? Sepertinya masa depan itu sesuatu yang makin mengkhawatirkan ke depan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan modern ini saudara, apa yang terjadi sekarang, dampak dari kemajuan teknologi dan sebagainya, dan kemudian bagaimana kesusahan, ketimpangan, dan berbagai masalah yang ada hari ini, belum lagi masalah-masalah yang kita hadapi secara pribadi lepas pribadi, maka sepertinya sulit untuk memandang masa depan itu sebagai sesuatu yang indah. Tetapi hari ini, itu yang saya rindu kita belajar saudara, bahwa ada jaminan Tuhan untuk masa depan kita. Di mana dua sisi, dua hal yang saya ingin kita belajar dari sini saudara. Apa jaminan Tuhan tersebut? Dan kemudian bagaimana supaya kita mengalami jaminan dari Tuhan untuk masa depan kita saudara. Jaminan dari Tuhan dalam kita menjalani hidup kita hari demi hari. Kita akan lihat bersama saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan, dan saudara memegang janji jaminan firman Tuhan atas kehidupan saudara, sehingga saudara akan melangkah dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara akan menjalani hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Pastikan saudara memahami firman Tuhan. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mazmur pasal yang ke-112 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya.
Saudara, dari 3 ayat yang singkat ini, kita akan belajar apa saja jaminan firman Tuhan bagi umatnya. Apa saja jaminan firman Tuhan bagi saya dan bagi saudara dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Kita melihat bersama saudara, ada beberapa jaminan firman Tuhan dan ada beberapa cara untuk meraih jaminan itu. Yang pertama, saya ingin kita belajar apa saja jaminan firman Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan saudara, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Allah, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jaminan yang pertama ditegaskan di sini saudara adalah tentang kebahagiaan. Firman Allah menegaskan berbahagialah. Saudara, bukankah kebahagiaan adalah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia sekarang ini? Bukankah hari-hari ini kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang langka, saudara? Kenapa? Karena manusia mengejar kebahagiaan di tempat yang salah, dari sumber yang salah. Sebagian besar manusia berpikir bahwa kebahagiaan itu berasal dari kemewahan dunia, kelimpahan dunia, kesuksesan dunia, capaian-capaian secara dunia. Banyak orang menganggap kebahagiaan itu letaknya di sana. Tetapi seberapa banyak orang yang kecewa, saudara, ketika mereka sampai di sana ternyata mereka tidak menemukannya. Kalau istilah sekarang, mereka menemukan jong. Mereka tidak memperoleh apa yang mereka kejar setelah mereka sampai di tujuan. Mereka berpikir bahwa di tujuan, di ujung sana, kalau mereka sudah capai nanti di sana, di garis yang sudah mereka tetapkan, maka mereka akan bahagia. Ternyata setelah mereka sampai di sana, mereka tidak mengalami kebahagiaan. Dan itu yang membuat akhirnya hidup mereka semakin parah. Hidup mereka semakin berantakan, saudara. Kita bisa melihat banyak sekali contoh itu terjadi. Kita bisa melihat banyak sekali hari-hari ini yang orang-orang yang kita pikir seharusnya mereka bahagia, tapi ternyata tidak bahagia. Seberapa banyak artis-artis yang mencoba mencari ketenangan, mencari kebahagiaan setelah mereka mencapai puncak. Bayangkan saudara, setelah mereka mencapai puncak, mereka masih berjuang mencari kebahagiaan karena mereka belum menemukannya. Sehingga akhirnya mereka mencari kebahagiaan, ketenangan dari sumber yang salah dan berakibat fatal. Seberapa artis-artis, orang-orang terkenal yang akhirnya mengalami kematian karena mencari kebahagiaan dari sumber yang salah. Seberapa banyak yang berakhir di penjara karena mencari kebahagiaan, ketenangan dari sumber yang salah. Padahal mereka ada di puncak karir mereka, di puncak kesuksesan mereka. Ekonomi berkelimpahan, ketenaran, keberhasilan, kesuksesan secara dunia, sepertinya semuanya mereka raih. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan ketenangan dan harus mencari ketenangan lagi. Nah, hari ini saudara, di dalam Tuhan, bagi saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan, Dia janjikan kebahagiaan yang sejati bagi kita. Bahwa kebahagiaan sejati itu Dia persiapkan bagi setiap kita. Betapa indahnya saudara hidup dalam Tuhan, karena Dia Bapa yang menjamin bahwa setiap kita umat-umatnya akan mengalami kebahagiaan. Itu yang menjadi jaminan Tuhan yang pertama bagi setiap umat-umatnya. Lalu kemudian yang kedua saudara, jaminan Tuhan yang kedua, ayat yang kedua, di sana dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Bagi umat-umat Tuhan, bagi saya dan saudara, jaminan yang kedua, anak cucu kita, keturunan kita pun akan menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Apakah saudara rindu melihat, saudara rindu mengalami anak cucu saudara berhasil? Dan hari ini dengar, itulah jaminan firman Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Bahwa Dia akan menjadikan keturunan kita, menjadikan anak cucu kita berhasil. Nah saudara, seberapa banyak orang yang bisa kita lihat hari ini yang berjuang secara dunia,
Dan akhirnya sepertinya mereka meraih kesuksesan dunia. Dan kemudian setelah mereka meraih kesuksesan dunia, berkelimpahan dan sebagainya, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di depan mata mereka, anak mereka akhirnya pergi ke pengadilan. Di depan mata mereka, anak mereka akhirnya mengancam satu dengan yang lain, saling membunuh misalnya. Itu banyak sekali kita lihat kejadian, saudara. Anak cucu orang kaya berantakan, hancur-hancuran. Anak cucu pejabat tinggi hancur-hancuran. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena tidak ada jaminan setelah meraih keberhasilan, meraih ekonomi, meraih kesuksesan dunia, maka anak cucunya akan berhasil. Tidak ada jaminan itu, saudara. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi umat-umat Tuhan, Tuhan beri jaminan bahwa anak cucu kita akan perkasa di bumi. Itu jaminan kedua, saudara. Anak cucu kita akan diberkati. Dan kemudian ayat kedua bagian B, saudara, dikatakan, angkatan orang benar akan diberkati. Bukan hanya nanti anak cucu kita akan diberkati kalau hari ini kita hidup sebagaimana seharusnya, nanti kita akan lihat apa yang harus kita lakukan. Tetapi sekarang pun angkatan kita pun diberkati. Artinya hidup kita hari ini pun diberkati, dan nanti anak cucu kita juga akan diberkati. Betapa indahnya, saudara, jika hidup kita diberkati, anak cucu kita juga diberkati. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara sebagai umat-umatnya. Apakah saudara rindu diberkati? Dan saudara rindu anak cucu saudara diberkati? Raih jaminan firman Tuhan, karena itulah janji Tuhan dan itulah jaminan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kemudian selanjutnya, saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Wow. Saudara rindu harta dan kekayaan? Itu merupakan hal yang dikejar-kejar oleh banyak orang di dunia ini. Itu malah yang dikejar-kejar sampai akhirnya apapun dilakukan untuk meraihnya. Kenapa banyak orang korupsi lagi, karena mengejar harta dan kekayaan. Kenapa orang berani melakukan bisnis ilegal? Karena ingin kaya. Belakangan ini kita mendengar dan menemukan begitu banyak investasi bodong, saudara. Kenapa itu terjadi dan kenapa itu jalan? Dan kenapa kejadian lagi? Kenapa? Karena orang yang membuatnya, dia ingin cepat kaya dengan cara menipu orang. Sedangkan orang yang mengikutinya ingin cepat kaya dengan janji-janji yang ditawarkan. Dan belakangan ini ada orang-orang yang menjadi afiliator di dalam platform tertentu, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka meraih kekayaan dari situ, tetapi akhirnya berakhir di penjara. Lihat, dunia sekarang berjuang untuk meraih kekayaan, meraih harta. Tetapi itu merupakan jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara. Dia berkata bahwa harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Saudara merindukan kekayaan? Mari lakukan apa yang akan kita belajar, prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar sebentar lagi. Itu jaminan firman Tuhan bagi saya. Itu jaminan firman Tuhan bagi saudara. Dia ingin kita diberkati. Dia ingin kita kaya. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan di ayat 3 bagian B, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dia diberi kebajikan, dia hidup dalam kebajikan, dan kebajikan itu bertahan sampai selamanya. Kebajikan, kebijaksanaan itu hal yang paling penting dalam dunia ini, saudara, dalam kita menjalani hidup kita. Orang kalau sukses tapi tidak bijak, hancur. Orang berhasil tidak bijak, hancur. Orang kaya tidak bijak, hancur. Kebajikan, kebijakan itu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan memberikan kebajikan. Dia akan memberikan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Itu jaminan firman Tuhan. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan supaya jaminan firman Tuhan tentang kebahagiaan, hidup diberkati, keturunan diberkati,
jaminan tentang harta dan kekayaan, jaminan tentang kebajikan, itu kita alami dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagi siapa jaminan itu tadi dipersiapkan oleh Tuhan? Kita lihat saudara, yang pertama dikatakan ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ternyata jaminan kebahagiaan, keturunan diberkati, dia sendiri diberkati, jaminan kekayaan, kebijaksanaan, itu diberikan, dipersiapkan untuk orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi bagaimana supaya saya dan saudara mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan ini tadi? Kita harus menjalani hidup takut akan Tuhan. Yang menjadi masalahnya saudara, bahwa manusia yang hidup di zaman ini mencoba untuk meraih apa yang sudah dijanjikan Tuhan ini tadi dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang tidak takut akan Tuhan, bahkan dengan cara-cara yang berdosa. Sedangkan itu semua, baik kebahagiaan, baik hidup diberkati, keturunan diberkati, harta kekayaan, kebijakan, itu kita peroleh ketika kita jalani hidup takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mari jalani hidup takut akan Tuhan supaya jaminan firman Tuhan menjadi bagian saudara. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjalani hidup saudara dalam takut akan Tuhan? Sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Kalau belum, maka jaminan ini belum untuk saudara, bukan untuk saudara. Ada begitu banyak orang hidup sebagai orang Kristen. Bahkan ada begitu banyak orang yang hidup melayani, tetapi mereka tidak benar-benar takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata bahwa buktinya si anu itu dia tidak takut Tuhan, hidupnya tidak benar, tetapi buktinya dia mengalami kekayaan. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah dia mengalami kebahagiaan? Karena jaminan Tuhan bukan hanya kekayaan, tapi kebahagiaan. Umat-umat Tuhan bukan hanya diberkati, bukan hanya dijamin tentang kekayaan, harta kekayaan, tapi Tuhan juga menjamin tentang ketenangan dan kebahagiaan. Jadi saudara, hiduplah takut akan Tuhan, maka saudara akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang kedua yang Tuhan tuntut, yang Tuhan mau, atau persyaratan sehingga kita meraih jaminan Tuhan, dikatakan di ayat 1 masih saudara, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Yang kedua yang ditegaskan di sini saudara, orang yang akan mengalami janji-janji, jaminan firman Tuhan tersebut adalah orang yang sangat suka kepada perintah Tuhan, orang yang sangat suka kepada firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Berbahagialah saudara yang setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Karena ternyata jaminan firman Tuhan itu tentang kebahagiaan, tentang hidup diberkati, keturunan diberkati, kekayaan, dan kebijaksanaan itu diperuntukkan bagi setiap orang yang rindu dan suka firman Tuhan. Nah saudara, itu yang menjadi tujuan dari dibuatnya channel ini, supaya anak-anak Tuhan setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Saya membuat renungan-renungan di dalam channel ini, di dalam video-video di channel ini saudara, dengan secara ekspositori. Kalau saudara mengikuti, maka saudara akan bisa mengikutinya secara sistematis, dan benar-benar apa yang dibahas itu berasal dari firman Tuhan. Karena kerinduan saya supaya anak-anak Tuhan merindukan firman Tuhan, maka dengan demikian saudara akan diberkati, saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya mendorong saudara untuk saudara konsisten tetap merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi ada renungan penyejuk jiwa, yaitu channel ini, Renungan Pagi, yang saudara bisa renungkan setiap pagi. Saudara bisa merenungkan firman Tuhan dari channel ini. Dan kemudian nanti malam saudara bisa mendengarkan renungan dari Renungan Malam, yaitu dari channel audio Alkitab yang saya buat. Sebelum saudara beristirahat, saudara bisa merenungkan firman Tuhan nanti malam. Pagi ini sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, merenungkan firman Tuhan.
Maka dengan demikian saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini saya menantang saudara untuk saudara konsisten setiap hari. Bahkan para wanita, saya baru membuat satu channel tentang wanita hebat. Karena ketika saya melihat renungan pagi dan renungan malam, di sana ada begitu banyak kaum wanita yang menonton. Itu terlihat dari grafiknya saudara. Sebagian besar ada wanita yang menonton, dan akhirnya Tuhan menggerakkan hati saya untuk membuat satu renungan khusus membahas tentang wanita, kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang wanita. Yang channel itu saya buat namanya channel Wanita Hebat. Silakan saudara lihat dan mari belajar terus firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang suka firman Tuhan, yang konsisten merenungkan firman Tuhan. Dan kalau itu saudara lakukan, jaminan firman Tuhan menjadi bagian saudara. Jadi yang kedua saudara, jadilah pribadi-pribadi yang rindu dan suka akan firman Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan ayat 2 bagian B tadi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi bagaimana supaya jaminan berkat, jaminan kebahagiaan, keturunan diberkati, kekayaan, kebijaksanaan itu menjadi bagian kita? Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah sebagai orang benar. Bukan hanya hidup sebagai orang Kristen, tetapi jadilah orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian saudara, maka janji-janji firman Tuhan ada menjadi bagian saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesalehan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Maka semuanya akan Tuhan nyatakan janji-janjinya, jaminannya bagi setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Biarlah renungan ini menjadi bekal bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa ada jaminan firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu tentang jaminan kebahagiaan. Allah menjamin hidup kita berbahagia. Dan kemudian yang kedua, jaminan berkat. Allah berjanji, dia menjamin untuk memberkati kita. Bahkan jaminan supaya keturunan kita juga diberkati. Jaminan harta dan kekayaan, jaminan kebijaksanaan, itu yang Tuhan janjikan di dalam teks firman Tuhan ini. Dan untuk meraih itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Syarat untuk kita mengalami janji Tuhan, pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat 1 tadi. Lalu kemudian yang kedua, hiduplah menjadi pribadi yang suka dan rindu firman Tuhan. Itu masih ada di ayat 1 saudara. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Itu ada di ayat yang kedua. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, membekali saudara hari ini kembali menjadi pribadi-pribadi yang mengalami janji firman Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan. Jadilah pribadi yang suka dan rindu firman Tuhan. Jalani hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara akan mengalami janji firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mendengarkan renungan ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar bahwa Engkau menjamin hidup kami, bahwa Engkau akan memberikan kebahagiaan. Engkau menjamin bahwa hidup kami bahagia. Engkau menjamin hidup kami diberkati. Engkau menjamin bahkan anak cucu kami juga diberkati. Engkau menjamin harta kekayaan. Dan Engkau menjamin kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat jaminan firman-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini untuk hidup. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka rindu dan suka haus akan firman Tuhan. Dan mereka hidup dalam kebenaran, supaya janji-janji-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sebentar lagi Bapa yang baik, hamba akan berdoa bagi mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, dalam profesi mereka, segala aktivitas mereka sehari. Sepanjang hari ini hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan menopang anak-Mu dalam doa dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara.
Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan. Bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka. Sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang
diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat.
Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.